selamat datang di BMKG News, sumber informasi aktual dan terpercaya. Bersama saya Rizky Anissa akan menginformasikan seputar musim. Salah satu fenomena alam yang berpengaruh pada kehidupan kita, yaitu musim kemarau. Musim kemarau ditandai dengan penurunan curah hujan yang signifikan, yang seringkali menyebabkan berbagai dampak, baik itu pada sektor pertanian, pemasukan air, hingga dampak sosial ekonomi. Bagi sebagian daerah, musim kemarau bisa menjadi tantangan besar. Namun bagi daerah lain, musim kemarau merupakan bagian dari siklus alam yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Untuk tahu informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung kepada rekan kita yang berada di lapangan, tepatnya di Stasiun Klimatologi Sumatera Utara. Baik, terima kasih untuk rekan saya yang berada di studio. Untuk menjawab hal tersebut, kini telah hadir bersama kita Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Utara, Bapak Joko Yulianto MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa dijelaskan, Pak, penentuan musim kemarau menurut BMKG itu bagaimana, Pak? Kami untuk penentuan musim kemarau dan musim hujan itu didasarkan dengan data curah hujan tiap 10 hari. Nah, kita memiliki batasan atau threshold untuk curah hujan itu 50 mm. Kalau misalnya dikatakan musim kemarau atau mungkin awal musim kemarau, itu curah hujannya di bawah 50 mm tiap dasariannya selama mungkin satu dasarian diikuti dengan dasarian berikutnya. Gitu. Untuk hujan juga seperti itu, di atas 50 mm tiap satu dasarian dan diikuti dasarian berikutnya. Seperti itu. Jadi didasarkan dengan data pengamatan curah hujan di beberapa titik di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya, untuk update Dasarin 2 Februari 2025 ini bagaimana, Pak? Apakah semua wilayah sudah memasuki musim kemarau? Berdasarkan analisa kami dari data curah hujan yang kita dapatkan selama dasarian 2 Februari, ini 15% di wilayah Sumatera Utara sudah memasuki musim kemarau, yaitu diantaranya di wilayah pantai timur Sumatera Utara seperti di daerah Langkat, kemudian sebagian Deli Serdang, kemudian sebagian Labuan Batu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sisanya masih dalam kondisi musim hujan. Seperti itu. Oh, seperti itu, Pak. Untuk prospek iklim ke depannya itu bagaimana, Pak? Untuk perakiraan di dasarian 3 bulan Februari 2025, sifat curah hujan masih dalam kategori rendah hingga menengah dengan probabilitas 50 hingga 80%. Kemudian untuk curah hujan yang kategori tinggi itu hanya berada di wilayah pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara. Kalau untuk musim kemarau, prediksinya di 2025 ini bagaimana, Pak, di wilayah Sumatera Utara? Baik, walaupun memang secara analisa sudah sebagian wilayah Sumatera Utara memasuki musim kemarau, tetapi untuk informasi secara resmi itu masih dirapatkan secara nasional dan mungkin beberapa minggu ke depan akan kami umumkan tentang prediksi musim kemarau wilayah Sumatera Utara secara khususnya dan secara se-Indonesia secara umumnya. Untuk press release perakiraan musim kemarau 2025 mungkin akan kami selenggarakan di bulan Maret 2025. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbicara mengenai musim kemarau. Kami berharap apa yang telah dibahas tadi dapat bermanfaat untuk masyarakat maupun pihak-pihak untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau. Saya kembalikan ke rekan saya yang berada di studio. Terima kasih. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita. Saya Rizky Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.